kelas 7, kalian pasti sempat mengira kalau bikin kerajinan itu bahannya pasti mahal. Eits, belum tentu. Ada juga loh kerajinan yang bahannya sangat murah dari serat tumbuhan. Sudah pada pernah lihat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran prakarya bersama saya Bu Hati. Di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran prakarya kelas 7 semester 1 bab 1 meliputi Namun, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya dulu ya. Oke? A. Pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. B. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keaslian tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. 1. Serat dari tumbuhan. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya daun enceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau janur, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Selain daun, ada juga akar, biji, dan batang. Serat dari tumbuhan meliputi A. Serat dari biji, B. Serat dari batang, C. Serat dari daun, D. Serat berasal dari buah. A. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. B. Serat dari batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo atau ganeman, mahkota dewa, beringin, yunkori, flagcat, rosella, hanap, rami, urena, kenaf, dan san. Nah, inilah contohnya. C. Serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat dari daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Serat dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah.
sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut, dapat dimanfaatkan semuanya. Namun, yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Berikut adalah contoh gambar sabut kelapa. Dua, serat dari hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. A. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Berikut adalah contoh gambarnya. B. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutera yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Berikut gambar dari serat filamen. Karakteristik bahan serat alam. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakarannya berbentuk abu hitam bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. C. Pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat itu berbeda-beda. Di sini kita ambil contoh pengolahan dari bahan serat pelepah pisang. Bahan dan alat pembuatan kerajinan pelepah pisang diantaranya pelepah pisang, lem, biji-bijian, kardus, gunting, pisau, setrika. Bahan-bahan ini mudah didapat di sekitar rumah. Berikut ini adalah gambar dari bahan dan alat kerajinan pelepah pisang tersebut. Tahapan proses pembuatan kerajinan pelepah pisang adalah sebagai berikut. 1. Kardus dipotong pola bentuk persegi dan diberi lem. 2. Lem diratakan dan dilapisi pelepah pisang. 3. Bentuk kotak dan lapisi kertas bagian pinggir agar kuat. 4. Tempel bagian luar dengan pelepah pisang. 5. Siapkan pelepah pisang yang diberi warna dengan pola bunga. 6. Tempelkan bunga pada tempat pensil. D. Proses produksi kerajinan bahan serat. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Bisa dengan menenun, menjahit, mengikat, menempel, dan lain-lain. E. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk. 4. Memperindah penampilan produk. Berikut merupakan contoh dari kemasan. Nah, siswa-siswi kelas 7, itulah tadi pembelajaran prakarya mengenai kerajinan serat. Untuk
Untuk penugasan bisa kalian langsung tanyakan kepada guru prakarya masing-masing. Terima kasih dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.